Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan soal penilaian harian kelas 5 tema 1 ya. Kali ini Ibu buat versi yang berbeda, yaitu dengan versi yang soal isian dan esai. Kalau sebelumnya Ibu pernah membuat soal ulangan sama pembahasan seperti ini, namun ada soal pilihan ganda. Kali ini Ibu membuat yang versi soal isian dan esai saja ya. Ini soalnya sudah per tema, mengandung 5 mata pelajaran. Baiklah, kita mulai ya untuk pelajaran PPKN. Nomor 1, cinta tanah air merupakan pengamalan Pancasila sila ke-3 ya. Diperhatikan seperti biasa Ibu tidak menuliskan jawabannya, tapi Ibu hanya menyebutkan jawabannya. Jadi silahkan didengarkan baik-baik. 1. Cinta tanah air merupakan pengamalan Pancasila sila ke-3. Nomor 2, gotong royong dilakukan untuk mencapai titik-titik bersama. Gotong royong dilakukan untuk mencapai titik-titik bersama. Jawabannya adalah tujuan, untuk mencapai tujuan bersama. 3. Jika pada pelaksanaan musyawarah kebulatan pendapat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara titik-titik suara. Jika pada pelaksanaan musyawarah kebulatan pendapat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan titik-titik suara, yaitu dengan cara pemungutan suara. Ibu ulangi, pemungutan suara. Nomor 4, sebutkan 3 contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Sebutkan 3 contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Ini banyak sekali ya, sebutkan contohnya saja 3. Boleh beribadah, misalnya sholat, berdoa, mengaji, membantu fakir miskin, itu juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Kamu boleh menuliskan 3. Kita pindah ke pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada teks, silahkan dibaca. Ibu kasih waktu 10 detik ya untuk membaca teks ini. Baiklah, nomor 5, ide pokok pada paragraf di atas adalah yaitu kalimat yang pertama ya. Meski gerabah masih tetap produksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, segitu. Jadi nomor 5 jawabannya, meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nomor 6, jumlah kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalau kalimat utama dalam setiap paragraf pasti ada 1 ya. Nomor 7, jumlah kalimat ini maaf ya Ibu ganti pengembang maksudnya ya, karena kalau utama kan sudah ya. Jumlah kalimat pengembang pada paragraf di atas adalah paragraf di atas adalah yang namanya kalimat pengembang itu selain dari kalimat utama, berarti ada 2 ya. Yang ini yang pertama sampai titik, lalu ini sampai titik, jadi ada 2. Kalimat utama dalam suatu paragraf biasanya terdapat pada awal, tengah, dan titik-titik paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa ada pada awal, tengah, dan titik-titik paragraf. Awal, tengah, dan akhir. Jadi di sini jawabannya akhir. Nomor 10. Nomor 9 ya. Ini nomor 9. Ke pelajaran IPA. Kelainan tulang karena sikap membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang disebut titik-titik. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang disebut titik-titik, disebut kifosis. Nomor 10. Organ gerak pasif pada hewan adalah titik-titik. Organ gerak pasif pada hewan adalah titik-titik. Jawabannya adalah tulang. 12. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan titik-titik. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan titik-titik. Jawabannya adalah relaksasi. 12. Sebutkan 3 macam otot pada manusia. Sebutkan 3 macam otot pada manusia. Otot pada manusia ada 3, yaitu otot polos,
otot lurik, dan otot jantung. Ibu ulangi, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita beranjak ke pelajaran IPS. Letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut letak titik-titik. Letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut letak astronomis. 14. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang lebih luas daripada daratan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut negara titik-titik. Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ibu ulangi, maritim. 15. Garis Wallace memisahkan fauna bagian timur dengan bagian titik-titik. Garis Wallace memisahkan fauna bagian timur dengan bagian titik-titik. Jawabannya adalah bagian tengah. 16. Sebutkan 3 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Sebutkan 3 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ini sebutkan 3 saja ya, walaupun banyak. Ibu akan memberikan contohnya, misalnya nelayan, kemudian petani garam, dan juga daerah, maksudnya pariwisata di daerah sekitar laut, misalnya membuat hotel di sekitar laut, pemilik daerah wisata di sekitar laut. Nah, seperti itu ya. Kita pindah ke pelajaran terakhir, yaitu SBDP ya. Nah, nomor 17, media pewarna yang mengandung lilin dalam membuat gambar ilustrasi adalah media pewarna yang mengandung lilin dalam membuat gambar ilustrasi adalah, ini mudah sekali jawabannya, krayon ya. Jadi itu krayon itu media pewarna yang mengandung lilin. Ya, nomor 18. Untuk menarik minat baca Untuk menarik minat baca, menarik minat orang membaca buku, maka judul pada cover ditulis dengan huruf yang Untuk menarik minat orang membaca buku, maka judul pada cover ditulis dengan huruf yang besar atau menonjol ya. Besar menonjol. Bisa juga boleh salah satu, maksudnya boleh huruf yang besar atau yang menonjol. 17. Gambar ilustrasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah titik-titik. Tujuan gambar ilustrasi adalah titik-titik. Jawabannya adalah untuk memperjelas isi cerita, atau ibu ulangi, untuk memperjelas isi cerita. 20. Sebutkan 3 ciri-ciri komik yang baik. Tuliskan 3 ciri-ciri komik yang baik. Ini ada ya di buku. Jawabannya adalah 1. Menyampaikan cerita, 2. Proporsional, 3. Bahasa percakapan, 4. Bersifat kepahlawanan. Lalu kelima, penggambaran watak sederhana, keenam, menyediakan humor. Jadi jawabannya banyak, kamu cukup menuliskan 3 saja. Ibu ulangi ya. Yang pertama, 3 ciri-ciri komik yang baik adalah, yang pertama menyampaikan cerita, kedua proporsional, ketiga bahasa percakapan, 4 bersifat kepahlawanan, 5 penggambaran watak sederhana, dan ke-6 menyediakan humor. Kamu boleh menuliskan 3 saja, tidak usah ke-6-6-nya. Baiklah, demikian saja pembahasan soal tema 1 kelas 5 yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.